Polda Metro Jaya menampilkan wajah para terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus. Polisi juga mengungkap alur CCTV sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya merilis foto 2 orang terduga eksekutor penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus. Kedua terduga pelaku terekam kamera pengawas saat mengendarai sepeda motor di sepanjang rute yang mereka lalui sebelum dan sesudah kejadian. Polisi menegaskan gambar tersebut merupakan rekaman asli dan tidak mengalami perubahan atau rekayasa. Dalam foto terlihat 2 pria menggunakan sepeda motor. Pengendara berada di bagian depan, sementara penumpang di belakang diduga sebagai eksekutor yang menyiramkan cairan ke korban. Sudah kami mintai keterangan, kami informasikan bahwa kami sudah melakukan permintaan keterangan terhadap 15 orang saksi. Dari keterangan tersebut dan keterhubungan dengan barang bukti, dengan petunjuk yang kami peroleh, baik itu di tempat kejadian perkara langsung maupun di sepanjang jalur yang diduga pelintasan dari para terduga pelaku ini, dan kami analisis dengan satu data Polri. Saat ini kami menduga, dapat kami informasikan bahwa 2 orang yang tadi kami tunjukkan tersebut dari satu data Polri ini, satu inisial BHC, 2 inisial MAK. Namun demikian, dari hasil penyelidikan kami tidak menutup kemungkinan juga ini pelaku dapat diduga lebih dari 4. Sejumlah tokoh nasional dan perwakilan masyarakat sipil mendesak kepolisian segera menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Selain itu, Todung Mulya Lubis menyoroti adanya dugaan aktor di balik peristiwa tersebut. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus diduga adanya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan teror yang terorganisir. Para tokoh menyatakan solidaritas dan menegaskan agar kasus ini tak diulur-ulur. Terlebih menjelang hari raya, mereka mendorong kepolisian untuk segera menangkap pelaku serta mengungkap dalang di balik peristiwa ini. Todung Mulya Lubis menyoroti adanya dugaan aktor di balik layar atau invisible hands. Dalam kasus ini, ia menegaskan aktor tersebut harus dibongkar dan dipertanggungjawabkan. 2 pelaku itu, dia tidak bertindak sendirian. This is part of organized crime. Bagian dari kejahatan yang direncanakan. Pertanyaannya adalah, siapa yang merencanakan ini? Mesti ada apa yang disebut invisible hands, aktor intelektualis. Siapa aktor intelektualisnya? Siapa invisible hands-nya? Nah, kalau polisi hanya menyelidiki 2 orang pelaku di lapangan tanpa membongkar jejaring ini, konspirasi ini, ya, kita tidak akan mendapatkan keadilan. Kita tidak akan mendapatkan penyusutan yang tuntas hal ini. Jadi yang disebut invisible hands itu mutlak mesti dibongkar. Para tokoh menegaskan kasus ini harus diusut tuntas tanpa ada upaya penutupan, dan peristiwa ini tidak akan menyurutkan sikap kritis masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Dari Jakarta, Camar Hainda, Sutrisno, iNews melaporkan. Dan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto menyampaikan pihaknya telah menangkap 4 pelaku yang diduga melakukan penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus.
Yusri menyebut keempat pelaku merupakan oknum TNI berpangkat perwira dan kapten. Keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI, ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana, tapi dari Denma Bais TNI. Kemudian terkait tadi masalah isu ada target lain, nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan. Ya, jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada asas praduga tak bersalah, ya. Gitu. Jadi itu kita terapkan, Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya, ya dia akan ditetapkan sebagai tersangka, ya. Jadi emang kalau di Denmark itu kan ada beberapa macam matra, ya. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan AU, ya. Rabu siang, arus puncak mudik lebaran di ruas tol layang MBZ dan tol Jakarta Cikampek terpantau padat, bahkan mencapai lebih dari 15 km. Volume kendaraan di ruas tol MBZ maupun tol Jakarta Cikampek terus mengalami peningkatan yang signifikan. Kendaraan merayap perlahan dari kilometer 57 hingga kilometer 21 atau sepanjang 25 km. Kontraflow diberlakukan mulai dari kilometer 60 wilayah Karawang Barat. Rekayasa lalu lintas one way nasional pada arus mudik lebaran resmi diberlakukan. Dari gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 70 hingga gerbang tol Kali Kangkung, kilometer 414 tol Trans Jawa. Ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Penerapan one way nasional meliputi ruas jalan dari kilometer 70 hingga kilometer 414 tol Trans Jawa yang diresmikan oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dengan pemberlakuan one way nasional, para pemudik diimbau tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth bersama Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah meninjau kesiapan arus mudik di Terminal Kalideres Jakarta Barat. Peninjauan dilakukan guna memastikan fasilitas, armada, serta layanan bagi pemudik telah siap jelang puncak mudik Lebaran 2026. Didampingi Kepala Terminal Bus Kalideres Nur Prasetyo, Kenneth bersama Iin mengecek langsung kelaikan armada bus, fasilitas terminal, serta kesiapan petugas dalam menghadapi arus mudik Lebaran. Selain armada bus, kondisi sopir juga menjadi perhatian. Sebelum berangkat, sopir diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk tes urin. Tak hanya itu, kebersihan fasilitas umum seperti toilet juga menjadi perhatian serius demi menjamin kenyamanan pemudik. Jadi saya rasa dan saya lihat juga memang secara realita memang sudah cukup siap ya, sekali dalam melayani para pemudik. Jadi kita harapkan juga jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Kita lihat juga tadi ada dari kepolisian, kita kolaborasi dari berbagai macam stakeholder ya, kepolisian, dari TNI. Sementara itu, pemerintah Kota Jakarta Barat menyebut Terminal Kalideres juga dilengkapi pos kesehatan, pos keamanan, dan pos untuk pengecekan kendaraan. Secara umum saya juga diskusi dengan masing-masing dari pemilik armada ya. Salah satu yang saya ajak bicara adalah Sinar Jaya. Memang tertinggi di sini masyarakat yang menggunakan adalah bis Sinar Jaya. Kemudian ketika jumlah armada
armada bis yang memang harus selalu kita harapkan bisa siap. Mereka kan juga dimungkinkan ada kendala one way tadi ya. Mungkin jadi mereka bisa menjadi sebuah hal yang harus dimaklumi juga oleh masyarakat. Tapi tentunya saya yakin dari pihak armada pasti akan menyiapkan cadangan bis dan juga kepastian dari untuk para penumpang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan perjalanan mudik berlangsung aman dan nyaman bagi masyarakat. Pemudik pun diimbau agar selalu menjaga kesehatan dan berhati-hati selama perjalanan. Sejumlah penumpang yang baru datang di Bandara Yogyakarta International Airport YIA di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta mendapat kejutan berupa hampers lebaran yang datang bersama saat ambil bagasi. Viral, video momen penumpang di Bandara Yogyakarta International Airport mendapat kejutan berupa hampers lebaran saat mengambil bagasi. Dalam video beredar, memperlihatkan hampers berada di atas koper masing-masing penumpang saat hendak mengambil bagasi. Hampers yang diberikan dari pengelola bandara YIA yang diketahui berisi boneka dan produk kosmetik ini tentunya membuat penumpang terkejut berbahagia. Tak hanya penumpang dari berbagai daerah di Indonesia yang beruntung, seorang penumpang asal Belanda mengaku senang bisa mendapatkan hampers lebaran. Hello, I'm Erno. I'm from the Netherlands. I just got this gift. Thank you so much for the kindness. It's really grateful. I'm super happy with this. Bandara Internasional Yogyakarta membagikan hampers lebaran kepada para pengguna jasa di area kedatangan bandara. Sebanyak 200 hampers dibagikan secara acak kepada penumpang yang tiba melalui 2 penerbangan berbeda. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan.